Indonesia. Saya Suryani, calon guru penggerak Angkatan Laut Kabupaten Pangkal. Fasilitator Bapak Nur Alisa. Pengajar Bapak Muhammad. Video kali ini aksi nyata modul 174 budaya positif. Cepat balik, kemudian tulisannya cepat selesai sehingga bisa mulai bersama kita. Sebelumnya kita lagi kita berdoa dulu ya. Maka dari kawan yang berdoa. Ya, berat. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Pada kesempatan kali ini kita belajar mengenai mengidentifikasi teks apa kemarin yang belum teks tanggapan. Namun sebelumnya kita ibu sebelum kita masuk ini kita harus mempunyai namanya keyakinan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah dibagikan sedikit notes-nya. Silakan dituliskan. Kamu boleh menuliskan keyakinan belajar bahasa Indonesia itu apa? Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tulis dulunya keyakinan belajar bahasa Indonesia. Setelah itu silakan anak-anak ya harus semua ngomong. Sebelumnya datang seperti ini. Siapa dengan
Udah semua deh. 1, 2, 3, 4. Udah 3, udah 20 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Oke, sip. Sudah semuanya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik sebelum apa namanya ini belum pernah sebelumnya kan? Nah, ini belum pernah sebelumnya baik-baik. Sama nggak semua pertanyaan di kelas ini? Kemudian penampilannya sama nggak seperti ini? Penampilan belum kondisinya? Sama nggak? Beda apa bedanya? Warna apa lagi? Tulisan, saya jelas berbeda. Apa lagi? Ini belum baca. Tampilannya jelas. Ada yang beda nggak? Apa? Hah? Nggak perlu tulisan. Emang nggak perlu tulisan ini. Sebenarnya nggak perlu tulisan. Betul, kalau kita tidak tulisan betul. Warnanya beda juga. Ada satu hal yang menarik di sini. Kertasnya sama. Barangnya sama yang dibeli tapi tampilannya berbeda. Sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Belum pernah kita? Kita akan melakukan yang hal-hal aneh sedikit. Mana tahu, biasanya kalau zaman sekarang ini kan hal yang aneh-aneh yang coba kita lakukan. Ya nggak? Iya, sekarang ini lagi viral-viralnya yang hal-hal aneh lah menurut Ibu. Wajahnya jangan tegak itu lah takut Ibu. Biasanya senyum. Bahagia? Senang? Dibuktikan dengan apa? Senyum mah, kalau orang bisa senyum, kalau nggak bahagia nih mak. Harus sangat-sangat bahagia. Baik, tadi dimulai dari siapa? Boleh, Agustina silakan. Next. Apa yang sudah Julprin ketahui hari ini? Ya, boleh ditempelkan di sini lagi. Hari ini 10 November diucapkan selamat Terimawan. Peristiwa apa yang kau alami hari ini? Ini kata orang. Enggak. Apa yang sudah kamu lalui? Oke. Ini perasaan belajar bahasa Indonesia bukan belajar pendidikan atau mau belajar MTK. Ya, kita belajar bahasa Indonesia tadi loh, belajar ini. Mau yang nanti sekarang ada ikan. Kenapa deg-degan belajar matematika? Kenapa? Apa yang sudah kamu ketahui? Penasaran? Pelajaran yang akan kita masukin. Kalau balik ke mana? Di atas lah boy, kakak-kakaknya. Oke, mana kakak? Oke, cari pelajaran. Di atas loh, di atas. Nah, oke, siap.
Udah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
Makan. Baik, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lagi. Ya. Inilah hasil keluarga kita. Boleh bacakan? Yang saya dapat adalah menilai suatu teks harus objektif, santun, logis, dan jelas. Belajar hari ini, peristiwa yang saya alami sangat menyenangkan. Perasaan saya gugup saat menghafal tadi. Jadi saya tahu apa pengertian teks tanggapan dan bagaimana menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dia sudah menjawab pertanyaan. Refleksinya, apa menghafal teks tanggapan? Senang. Saya mengetahui teks tanggapan. Peristiwa belajar teks tanggapan, perasaan yang senang. Yang sudah kalian ketahui, sudah belajar dengan senang hati dan dengan berbentuk lingkaran. Kemudian refleksinya, teks tanggapan peristiwanya supaya bisa lebih paham lagi belajar bahasa Indonesianya, perasaan senang dan bahagia. Ada berbeda? Jawabannya berbeda? Ya. Udah bagus? Bagus. Sudah bisa mengungkapkan. Sebetulnya pernah mengungkapkan sesuatu? Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak pernah? Malu. Kemudian pasti kalian belum ada takut, belum tidak ada ruang. Sekarang dikasih ruang kayak gini. Kalau sok setiap hari belajarnya kayak gini. Dan kemudian peristiwa teks tanggapan menyenangkan, seru, yang sudah diketahui, lebih giat belajar lagi dan lebih disiplin lagi. Rata-rata peristiwanya adalah lebih mengerti dan mengidentifikasi teks tanggapan, perasaannya senang, bahagia, dan baik-baik saja. Dan baik-baik saja. Karena kita tahu sini akan baik-baik saja. Peristiwanya tidak tertekan, menyenangkan, perasaannya gembira, yang sudah diketahui bisa menghafal. Bagus. Perasaannya baik, yang sudah diketahui saya bisa apa nih? Saya bisa aja. Kedepannya untuk menghafal teks tanggapan secara bersama-sama, refleksinya kita harus menghafalnya bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nah, apa yang diketahui bisa menghafal, sangat senang, bagus, baik. Peristiwanya menyenangkan dan bisa menjawab pertanyaan satu persatu soal yang telah diberikan Ibu Guru Suryani. Nah, refleksinya mengerjakan saya belum mengerjakan tugas dengan sempurna. Perasaannya ini senang telah mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dan mengetahui apa itu teks tanggapan. Peristiwanya kami disuruh menghafalkan, saya senang bisa belajar dan sudah saya ketahui. Disuruh membuat kesepakatan pertama ini. Peristiwanya kami disuruh membuat kesepakatan belajar bahasa Indonesia dan saya pun sangat senang dan gembira karena pelajaran bahasa Indonesia yang cuma mau membuat kesepakatan ini. Saya telah mengetahui apa itu teks tanggapan. Peristiwa yang saya alami adalah dan teman-teman sekelas saya berdiri membentuk setengah lingkaran dan menghafal teks tanggapan. Pesan saya sangat senang setelah belajar ini dan dapat menanggapi dan menilai. Peristiwanya senang, yang saya sudah ketahui bahwa ada kawan saya yang tidak mengerjakan tugasku, ternyata dalam keadaan juga ada yang tidak mengerjakan. Peristiwa yang saya alami sangat menyenangkan bahwa belajar bahasa Indonesia menyenangkan jika menjalankannya dengan hati. Bagus nggak? Bagus.
pelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Juga bukunya untuk pelajaran selanjutnya adalah memahami struktur teks tanggapan. Ini buku paket halaman struktur teks tanggapan yaitu halaman 93. Boleh anak ibu membacanya di rumah. Bisa kita berdiskusi lagi seperti ini dengan membentuk dengan gaya belajar yang berbeda sesuai dengan keinginan kita bersama, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini belajar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru kita semuanya. Selamat siang untuk Bu Lena. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hari ini tentang kegiatan kami di dalam guru penggerak yang sedang kami ikuti dari angkatan 6. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih berjalan dan kami berdua sekali ikut dalam program guru penggerak ini ada Bu Suryani dan saya hari ini akan menyampaikan beberapa materi yang berfokus kepada budaya positif. Mungkin untuk pembukaan biar menghemat waktu saya cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kegiatan awal akan dibawakan oleh Bu Suryani kepada Bu Suryani. Sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kegiatan aksi nyata yang akan kami laksanakan yang pertama mengucap salam, setelah berlangsung berdoa sudah, briefing, kemudian ada membuat keyakinan kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kemudian nanti kita ada diskusi, mengambil kesimpulan, refleksi, kemudian ada penutup. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita masuk adalah SPQ. Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada kata-kata bisa disebutkan. Cinta, kasih, sayang, tanam, angin, bapak, ibu, gajah, semut, binatang, bulan, sekolah guru. Nah, ternyata Bapak Ibu nampak mengerti ya kata-katanya ya. Di sini saya akan melakukan speaking. Di sini saya akan memulai duluan. Baik, saya akan memulai duluan. Saya akan memilih salah satu kata dari sini. Ya, kata kita terserah katanya apa saja. Kemudian nanti saya akan melemparkan kepada rekan guru yang saya pilih di hati saya. Kemudian untuk apa kata-kata ini? Karena kita udah siang. Kata-kata ini akan saya buatkan sebuah lirik lagu. Jadi kita judul SBK-nya lirik lagu. Apa bahasa Inggrisnya lirik lagu itu? Song lirik. Baik, Bapak Ibu sudah memahami kata-kata yang di depan ini. Apakah ada kata-kata yang tidak berkenan di hati? Aman semuanya. Aman semuanya, yakinkan dalam diri. Walaupun tak selamat duduk, nanti bisa dapat kena bagian juga. Nah, di sini saya akan memilih kata guru, karena saya seorang guru. Bukan berarti nanti Bapak beli angin, Bapak itu angin, ataupun Bapak Ibu itu angin enggak. Di sini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang ada katanya guru. Guruku tercinta, guruku tersayang, apa jadinya aku? Oke, cukup segitu aja, nggak perlu banyak-banyak. Tepuk tangan untuk saya. Saya akan melemparkannya kepada kepala sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah. Silakan pilih. Semangat. Cinta. Cinta, silakan Bapak. Cinta. Armada. Cinta itu
Tahan satu Ci. Satu JINDA. Lanjut Pak, sebut nama satu orang Pak. WK. Pilih WK. Cinta ini kalau apa dari hapus ya cinta guru udah. Pilih yang lain. Oh, saya pilih. Saya pilih ya. Tanah. Silakan. Tanah air. Kasih. Kan ku kenal. Udah jalan lama besar. Lanjut pilih satu orang. Ada satu lagi. Ya. Oke, siapa ya? Jangan di hati. Miss Kini. Hati banget saya. Saya jadi kata bulan. Silakan. Iya, silakan. Ambilkan bulan-bulan untuk menerangi tidurku. Satu orang lagi. Di hati Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Semut. Semua silakan. Semut kecil. Kita aja sedikit aja. Sebagian semuanya. Silakan Pak. Orangnya. Ya orangnya. Jangan Bapak. Pak Selamat. Pak Selamat silakan. Ibu. Silakan Ibu. Ibu kita Kartini. Ya. Epa. Ya hati-hati ya Pak. Angin. Iya. Silakan. Bu Fitri. Bu Fitri. Iya. Ada kata gajah, bintang, bulan, sekolah, ada bapak. Ya ada Bapak itu. Baik, terima kasih. Ya, apakah sudah kebagian semua? Belum. Ya, kita sudah mendengarkan semua. Di sini ada sudah ice breaking. Artinya di sini saya lihat Bapak Ibu sangat bahagia dengan lagu-lagu kesukaannya masing-masing, dengan kata-kata pilihannya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan yaitu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas artinya di sini kami sudah membuat yang pertama kita harus menghargai waktu bersama, kedua mendengarkan penjelasan dengan seksama, tiga angkat tangan bila ingin berpendapat, keempat berbicara ketika dipersilakan, 5 aktif dalam berdiskusi, dan 6 menghargai pendapat orang. Nah, ini kesepakatan keyakinan kelas yang akan kita jalankan hari ini. Saya bertanya dulu, apakah Bapak Ibu sepakat? Sepakat. Atau bisa ada yang ditambahkan lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Yaitu pertama yaitu yang kami pelajari pada saat modul 1 di guru penggerak adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwasanya pendidikan adalah tempat benih-benih persemayan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Artinya pendidikan di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita ini seorang guru, diibaratkan seorang petani, yang mana petani itu mempunyai peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, di sini kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seperti itu. Tanah tempat bercocok tanam adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bagaimana? Lingkungan sekolah yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian nanti di sini akan tumbuhlah karakter-karakter baik dari murid. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari kita semua. Kita ini adalah warga sekolah yang untuk saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga nanti akan terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa disebut dengan budaya positif. Apa sih budaya-budaya positif yang telah kami pelajari?
Yang pertama kita harus mengubah paradigma kita. Paradigma yang bagaimana? Kita akan bermain sedikit. Bapak Ibu bisa genggam telapak tangan Bapak Ibu. Nah, anggap di telapak tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat penting, Saya nggak tahu isinya apa, tergantung hati dan Bapak Ibu. Nah, ada orang yang akan meminta dalam genggaman ini. Apakah Bapak Ibu memberinya? Tidak, karena sangat penting. Tidak, karena sangat penting. Kalau ada yang membutuhkan saya beri. Nah, kalau ada yang membutuhkan, saya beri. Baik Bapak Ibu silakan. Sekarang saya mau minta tanggapan dari, boleh dilepaskan lagi genggamannya. Saya minta tanggapan kepada kepala sekolah. Bagaimana Bapak cara memberikan hak yang paling berharga kepada orang yang membutuhkan tadi? Yang pertama, apabila yang membutuhkan tersebut terkena musibah, apabila yang membutuhkan tersebut adalah fakir miskin yang memang sangat membutuhkan. Yang ketiga, yang membutuhkan tersebut warga, teman, tetangga. Itu dia. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, tadi kan Bapak Kepala Sekolah memberi, kemudian ada satu lagi rekan guru kami yang tidak memberi. Saya mau meminta penjelasan kepada Bapak Wahidi, kenapa Bapak tidak memberikan apa yang ada di genggaman? Karena saya juga membutuhkan sesuatu yang di dalam genggaman tersebut. Nah, karena kita membutuhkan sesuatu yang ada di dalam genggaman tersebut. Boleh Bapak tepuk tangan? Artinya dalam genggaman ini yang bisa memberi ataupun yang bisa diberi adalah kita sendiri, bukan orang lain. Tergantung niatnya hati kita mau memberi atau tidak. Sama dengan ini perubahan paradigma yang ada di kita. Kita mau berubah atau enggak itu tergantung diri kita. Nah, di sini adalah berhubungan yang namanya kami pelajari adalah namanya teori kontrol. Yang tadinya ada stimulus respon, ada teori kontrol. Harusnya di sini bisa dibaca, tapi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih makna dari kata disiplin? Ada nggak Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa sih disiplin? Disiplin, takut terhadap waktu, Takut, segan apabila terlambat. taat peraturan. Kalau scan rusak, habis. Nah, ini salah satunya disiplin kita. Jangan kan saya cepat-cepat datang ke sekolah, katanya disiplin. Tapi karena saya itu takut ternyata. Nah, apakah sudah itu termasuk disiplin yang positif? Belum. Itu motivasi itu lahir karena ada motivasi dari luar, intrinsik. Nah, pertanyaannya, kalaulah saya tidak scan, apakah saya datang tepat waktu? Belum tentu. Kenyataannya seperti itu. Nah, dari sini kita harus merubah paradigma kita bahwasanya kita itu harus memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Bagaimanapun kita nanti akan mengajar ke anak-anak, kita mau jadi apa sih anak-anak? Kata Kejar Dewantara, pendidikan itu adalah kita menghamba kepada anak, menuntun tadi. Kita bagaimana cara kita menuntun? Apakah sesuai dengan keinginan dia atau sesuai dengan keinginan kita? Di sini yang dimaksud dengan disiplin positif, kita harus mempunyai motivasi intrinsik. Kemudian motivasi itu harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya banyak, tetapi kita di kementerian sudah disebutkan bahwasanya nilai-nilai itu adalah pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinakaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi tadi sudah saya sebutkan di bawah, bahwasanya motivasi itu ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Nah, kita menyadari bahwasanya saya ini sebenarnya motivasinya dari mana sih? Nah, apakah saya mengikuti pelatihan? Apakah dengan kemauan sendiri atau disuruh? Kalau jawaban saya ya karena disuruh, kemauan sendiri. Kemudian Bapak Ibu mengikuti, misalnya ada kelas online, apakah sesuai mengingat apa minta ada sertifikatnya baru ikut? Itu masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik, belum mandiri. Kalau mandiri kita butuh, kita mengikuti, kita tidak meminta apapun itu. Nah, sekarang hukuman. Apakah kita pernah menghukum siswa? Pernah. Apakah kita pernah memberi penghargaan ke siswa? Pernah. Apakah kita pernah
melakukan restitusi? Nah, berarti yang kedua, berarti restitusi nanti akan disampaikan oleh Pak Riban. Sekarang adalah hukuman. Hukuman itu ada hubungannya dengan konsekuensi, ada dengan penghargaan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak masuk ke sekolah terlambat, kok terlambat, CWC, hukum kita. Itu namanya menghukum, spontanitas. Tidak ada di dalam peraturan. Tapi kalau konsekuensi itu ada di dalam peraturan. Itu namanya konsekuensi tertulis. Itu pun konsekuensinya harus ada tembakannya kepada anak-anak itu tadi untuk menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam hatinya. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu termasuk motivasi atau hukuman? Motivasi. Itu yang semenjak kami pelajari, penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan itu adalah hukuman. Kita boleh membayangkan anak-anak ikut kegiatan nggak, nanti ada hadiahnya, begitu kan? Itu penghargaan, hadiah kan? Nah, kalau kita anak-anak kita ini ikut ada kegiatan, tapi nggak ada hadiahnya, mau nggak anak-anak? Kira-kira? Oh, nggak ada hadiahnya pun. Mau nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau. Ada yang mau, ada yang tidak. Tapi apakah kita sudah mencoba seperti itu? Ini kita ada kegiatan tapi nggak ada hadiahnya loh. Saya tidak. Lebih besar ya? Tidak. Nah, ternyata penghargaan di sini adalah termasuk salah satu hukuman yang berdasar kepada anak, bahwasanya anak-anak mengikuti kegiatan kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya nggak ada sama saya juga begitu. Nah, kita sampai situ. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ini restitusi yang belum pernah kita lakukan. Ciri-cirinya di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya anak-anak itu mendapat hukuman dari kesalahannya dia sendiri. Seperti itu. Fokusnya pada solusi, bukan pada hukuman. Solusi apa yang bisa diselesaikan? Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Saya mau bertanya, apakah di sekolah kita sudah ada keyakinan? Sudah. Sudah. Dalam bentuk apa, Bapak? Kepercayaan. Dalam bentuk peraturan, dalam bentuk zona kesepakatan. Sudah ada. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu? Bagaimana kita membentuk tata tertib itu? Apakah sudah pernah? Nah, kita kan membuat zona kesepakatan kelas. Bagaimana cara Bapak Ibu menentukan zona kesepakatan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu? Siswa. Berarti kita sudah meyakinkan itu berdiskusi dengan siswa. Apakah di sekolah, di kelas Bapak Ibu sudah ada kesepakatan kelas tentang per guru mata pelajaran? Belum. Saya meyakini bahwasanya murid beragam nggak di sekolah? Di kelas beragam. Kita guru beragam nggak? Beragam juga. Jadi kalau zona kesepakatan kelas itu yang umumnya, alangkah baiknya kita letakkan di situ zona kesepakatan kelas mata pelajaran. Jadi anak-anak itu bisa bertindak sesuai dengan apa kemauan guru. Begitu juga dengan kita guru, kita akan bertindak sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Nah, bahwasanya kenapa anak-anak itu bertindak seperti itu? Artinya mereka juga mempunyai kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia juga mempunyai kebutuhan dasar. Yang kami pelajari ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betulkah itu? Betul. Betul. Iya, makan minum. Kenapa Bapak? Kenapa kamu makan minum? Saya lapar, Bu. Saya mau makan. Ya, artinya dia butuh bertahan hidup kan seperti itu. Apakah salah anak-anak makan dan minum pada saat jam pelajaran? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena kita udah sediakan khusus untuk makan dan minum. Nah, waktunya. Kecuali minum, sedikit kalau makan minum salah. Kalau hanya minum. Apakah kita langsung menghukum anak tersebut? Teguran. Itu berarti kita sudah melakukan itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apakah kita membutuhkan itu? Selalu itu Rasa diterima. Begitu juga anak-anak. Anak-anak di dalam kelas juga harus merasa saya loh dibutuhkan di kelas ini. Kalau nggak apa namanya? Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Kita butuh kebebasan. Betul. Iya, kebebasan. Kemudian ada kesenangan. Butuh kita kesenangan. Betul. Dan yang terakhir ada penguasaan. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Ridwan masalah 5 posisi kontrol yang ada di dalam guru. Kemudian bagaimana kita melakukan proses restitusi tadi. Pada Bapak Ridwan saya persilakan.
Eksponen 66. Baik, terima kasih. Kekayaan tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kawan-kawan sudah tidak sabar lagi. Apa ini? Izinkan saya mengambil waktunya sebentar ingin menyampaikan sedikit materi tentang restitusi 5 posisi kontrol pada diri kita sebagai seorang guru. Ya, sebelumnya untuk memulai kegiatan ini saya nggak kasih ice breaking kayak Bu Sudiani tadi. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini. Dua pertanyaan. Mana lebih laju? Ini saya nggak kasih ice breaking kayak Bu Sudiani tadi. Saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini. Dua pertanyaan. Mana lebih laju langkah anak ke sekolah daripada pulang sekolah? Mana lebih laju langkah anak datang ke sekolah daripada pulang sekolah? Pulang. Nah, dengan secara gamblang kita mampu menjawabnya, yaitu lebih laju pulang sekolah. Pernah nggak kita bertanya apa penyebab anak itu lebih menyukai hal pulang sekolah daripada datang ke sekolah? Karena bisa main, bisa tidur, bisa makan di rumah. Ya, terima kasih Bu Lola. Artinya kita sebagai guru tidak membuat sekolah kita, tidak membuat pelajaran kita, tidak membuat diri kita sesuatu yang disenangi dan dicintai oleh anak-anak. Ya. Buktinya mereka lebih gampang dan lebih senang keluar dari sekolah ini daripada datang ke sekolah. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia datang ke sekolah, mungkin bel sudah berbunyi, dia masih di depan ke kelas. Mungkin tidak semua, 1-2 masih ada yang bersifat positif. Berikutnya, begitu kita lagi mengajar, bel berbunyi, anak-anak sekarang lebih duluan keluar daripada kita. Ya, daripada kita yang keluar, bahkan terkadang kita tidak sempat menutup pelajaran kita. Artinya apa? Kita tidak bisa 100% memberikan masalah ini kepada siswa. Kita juga harus berbenah diri, kita juga harus sadar diri, dan kita juga harus introspeksi diri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan di dalam jiwa siswa kita lebih menyukai tidak berjumpa kita, lebih menyukai tidak datang ke sekolah, atau bahkan yang lebih parahnya tidak ingin belajar dengan kita. Ya. Nah, di sini tadi saya menyambung materi daripada Bu Suryani. Menurut Gosen dalam bukunya Restitusi School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali. Berhubungan dengan disiplin yang disampaikan Bu Suryani tadi, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang ada di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Ya, kita perlu meninjau kembali. Jadi, di sini kita harus memiliki yang namanya 5 posisi kontrol. Pertama ada sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Saya ulangi, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dari kelima-lima ini, yang sudah kita terapkan kepada siswa kita yang selalu yang mana? Ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Semua apa sudah kita terapkan ke sekolah kita, kepada murid-murid kita? Nah, seharusnya yang lebih bagus nih yang mana? Dari 5 ini. Pemantau. Sebagai teman, ada sebagai pemantau. Kalau sebagai penghukum bagus apa tidak? Iya. Oke, nah artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orangnya menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah mengeluarkan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid dan lebih dalam lagi. Nah, contohnya biasanya kita kalau sebagai penghukum itu seperti apa? Patuhi aturan ini. Kalau kamu tidak patuhi, ada sanksi yang menunggu.
ini sekolah atau penjara? Sekolah. Jadi bahasa itu negatif. Sebetulnya instruksinya jelas, tetapi kita mengeluarkan bahasanya yang salah. Robahkan ke posisi yang positif. Ya, bagaimana caranya? Contoh, ada anak tidak buat PR. Selama ini apa yang kita lakukan terhadap anak yang tidak buat PR? Alasannya kenapa? Endingnya apa? Endingnya? Ditanya dulu, besok dibuat lagi kan? Iya, enggak. Kita bicara masalah hukumnya. Bikin PR lagi kah? Berdiri di depan kelas? Atau mengulang? Atau keluar kelas? Bahkan lebih parahnya mungkin tidak boleh belajar dengan kita lagi. Sanksinya ada. Jadi, posisi kita sebagai penghukum itu berlaku di sini. Ya. Artinya apa? Kita tidak pernah menerapkan yang namanya restitusi terhadap anak. Saya harapkan nanti setelah kita mempelajari yang namanya restitusi, mindset kita sebagai penghukum mampu berubah menjadi mungkin sebagai pemantau, mungkin sebagai teman atau teman sejawat. Berikutnya, nah, pernahkah kita membawakan rasa bersalah terhadap anak ketika anak tidak bikin PR tadi? Betul Bu Ranti bilang tadi. Kita tanya dulu Pak, kenapa tidak bikin PR? Ketiduran Pak katanya. Terus apa yang mau kita bilang kalau ketiduran katanya? Kalau ketinggalan? Ketinggalan apa yang kita lakukan BK kalau anak murid kita mengatakan PR-nya ketinggalan? Besok dibawa nggak? Lagi. Kalau nggak bikin, nggak ngerti katanya. Kenapa dia tidak ada menjawab seperti itu? Nggak ngerti, Bu. Nggak ada pernah menjawab seperti itu. Selalu bilangnya, lupa, Bu. Lupa, ya, terima kasih Bu Lola. Lupa katanya. Artinya lupa ini kan banyak. Lupa ngerjakan, udah buat lupa membawa, ya kan? Jadi terkadang umpan balik yang kita berikan kepada anak ini berbeda-beda setiap anak lagi. Ya, kita selalu meyakinkan bahwa yang baik itu selalu baik. Siswa yang baik selalu baik. Siswa yang tidak baik selalu tidak baik. Nah, jadi terkadang anak yang sudah di dalam pemetaan kategorinya tidak bagus merasa dirinya selalu tidak bagus. Seperti itu. Nah, padahal perlakuan yang sama pun dilakukan, anak-anak juga merasa perlakuan kita berbeda. Karena anak itu sudah minus terlebih dahulu terhadap kita sebagai gurunya. Nah, berikutnya adalah bagaimana posisi kita terhadap siswanya sebagai teman. Tadi sudah sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, berikutnya sebagai teman. Nah, Bapak Ibu, untuk sebagai teman, guru selalu tidak akan menyakiti muridnya. Tidak akan menyakiti hati murid. Nah, kembali lagi tadi, kita bisa membantah yang pemberi rasa bersalah. Ada teman dalam selimut? Nah, ini Ada musuh dalam selimut. Carilah. Musuh dalam selimut kenapa dia teman dalam selimut? jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap siswa, jadi kita tidak akan pernah menganggap ingin menyakiti perasaan-perasaan siswa. Nah, yang terjadi terkadang mungkin anak merasa kita menyakiti perasaannya. Ketika sudah merasa bersalah, anak kita tidak clearkan permasalahannya, maka anak terjadi yang namanya sakit hati terhadap kita. Berikutnya, ada sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau mungkin pada umumnya kita selalu lakukan. Jadi pemantau yang baik itu ternyata Bapak Ibu, kita selalu memberikan kontrol-kontrol terhadap apa yang sudah kita berikan. Contoh tadi Bu Eka bilang, kalau nggak bikin PR, saya suruh bikin kembali. Besoknya dipantau nggak? Hasilnya dipantau nggak? Nah, begitu 2 minggu lagi ada PR, dia seperti apa? Hasilnya ada diberi penghargaan nggak? Nah, jadi pemantau-pemantau itulah seperti itu yang membuat anak kita merasa jiwanya ada di sekolah. Bukan dia menganggap sekolah itu ketika dia salah, ada hal yang harus dikerjakan untuk kesalahannya. Berikutnya, sebagai manajer. Manajer ini posisinya, berarti kita memposisikan lebih jauh lebih tinggi daripada siswa kita. Mungkin
kita selalu menerapkannya. Ya, memberi nasihat kepada anak, memberi instruksi terhadap anak, tugas-tugas itu juga termasuk posisi kita sebagai manajer. Nah, ketika kita sudah memahami 5 posisi kontrol tersebut, bagaimanakah dengan yang namanya restitusi? Restitusi adalah memberikan rasa yang nyaman terhadap anak. Ini diberlakukan terhadap anak-anak yang memiliki masalah-masalah di sekolah. Masalah di sekolah kan banyak. Bisa saja dia datang terlambat, bisa saja dia berkelahi dengan teman, bisa saja dia tidak mengerjakan tugas. Jadi penanganannya juga berbeda-beda. Nah, apa yang pertama yang harus kita lakukan terhadap anak yang memiliki masalah terhadap kita sebagai guru atau sebagai terhadap mata pelajarannya? Ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Kita tidak bisa membawa anak itu dalam terhadap masalahnya. Contoh yang kecil adalah datang terlambat. Mungkin bagi kita anak yang datang terlambat ini adalah hal yang biasa, yang mungkin besok tidak akan diulanginya lagi. Pernah nggak kita menstabilkan identitas? Maksudnya seperti ini, Bu. Ketika ibu lagi ngajar, ada anak datang terlambat. Pernah ada. Ya. Nah, kita mungkin apa yang kita lakukan terhadap dia? Bertanya kenapa datang terlambat. Pernah nggak kita bilang terhadap anak, udah silakan duduk. Tidak kamu sendiri kok yang selama ini yang terlambat. Ya. Nah. Itu busnya rusak. Ya. Jadi saya terharu lah dia datang kan. Ya. Ya udah, duduk, ini bagus, Nirwansyah, walaupun busnya rusak, dia usahakan telah 30 menit dia tetap datang. Dan itu dikasih itu kawannya. Artinya, terima kasih Bu Rati. Mengclearkan identitas anak bahwa ketika dia masuk itu bukan sebagai siswa terlambat lagi. Nah, artinya adalah membawakan anak-anak ini kembali ke suasana yang semestinya. Artinya apa? Kembali lagi kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kalau dia terlambatnya, dia tinggalnya itu di depan ke sekolah Pak. Dia telah setengah jam gara-gara ketiduran. Ya, mungkin bisa saya lanjutkan. Untuk yang disampaikan Bu Lola, tidak ada anak yang melakukan tindakan tanpa alasan. Meskipun dia mengerjakan ulangan, mengumpulkan dengan kertas kosong. Berarti itu usaha dia. Tidak ada anak yang tidak melakukan tindakan tanpa alasan. Yang jadi masalah, kita tidak ingin tahu masalah anak ini selama ini. Nah, kita tidak ingin menyelesaikan masalahnya. Kita hanya memberi perintah. Kalau dia tidak ngerjakan, kita suruh kerjakan. Kalau dia tidak ngerti, kita suruh dia mengerti. Berikutnya, setelah kita menstabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakannya. Jangan kita selesaikan permasalahan anak ketika dia terlambat di situ, ada teman-temannya, mungkin kalau kita teman-teman guru, mungkin ketika ada masalah, kita selesaikan masalah Bu Suryani di depan teman-teman guru, artinya kita tidak memvalidasi tindakannya, kita tidak clearkan lagi identitasnya. Setelah pelajaran selesai, kita mungkin sediakan waktu sebentar untuk memanggil si anak, untuk memvalidasi tindakannya. Di kelas tadi kan kita sudah stabilkan emosinya, udah. Gak apa-apa, yang terlambat gak kamu aja kok, kata berarti itu banyak juga yang terlambat di sana. Nah, ya, satu bus terlambat. Jadi dia kan gak merasa bersalah lagi ketika masuk ke kelas. Silakan duduk. Ketika dia belajar, setelah itu baru kita panggil, baru kita tanya alasannya. Jangan pas dimasuk tanya alasannya bla 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 bla. Itu artinya sama aja kita sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, kita panggil. Contoh, siapa tadi berarti yang terlambat itu? Alif, kenapa kamu terlambat tadi? Busnya telat, Bu. Busnya rusak. Apa nggak ada? Kita tanya. Apa nggak ada solusi ketika bus telat? Atau di antara orang tua atau bagaimana? Atau nebeng dengan teman yang naik kereta? Tidak ada, Bu. Di situ kita berkomunikasi bagaimana anak ini nantinya punya solusi ketika bus ini akan telat kembali. Itu aja mereka. Ya. Jadi waktu. Setelah itu kita baru menanyakan keyakinan anak. Menanyakan keyakinan ini mulai lagi kita mengulik kembali yang ada zona-zona kesepakatan kelas.
mungkin ada kesepakatan belajar kita dengan anak. Nah, kan kamu terlambat. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu di awal. Bapak sudah menyadari kesalahan kamu. Nah, yang namanya kesepakatan tetap kesepakatan. Kita tanyakan kepada anak, kalau terlambat itu kesepakatan kita kemarin apa? Atau di kelas apa? Nah, silakan dia laksanakan. Dia bertanggung jawab menyadari dengan kesalahan dia sendiri. Nah, Bapak Ibu, di dalam restitusi ini membawa kita membudayakan budaya-budaya positif di dalam kelas. Intinya, anak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang tidak memiliki alasan dalam setiap tindakannya. Jadi, kita yang harus menemukan jalan untuk anak tersebut mencari solusi masalahnya. Bukan anak itu yang kita suruh mencari solusi atas masalahnya. Kalau dia mengerti menyelesaikan solusi masalahnya, dari dulu masalah itu selesai. Ada anak yang sering jam kita nggak masuk. Kita anggap anak itu tidak senang kepada kita. Kita anggap anak itu tidak suka mata pelajaran kita. Atau kita beranggapan anak itu ada yang dia tidak sukai di dalam kelasnya. Ternyata itu hanya pemberi rasa bersalah. Kita panggil ke BK, kita panggil ke kesiswaan, kita panggil orang tuanya. Kebanyakan semakin lama nanti semakin rasa bersalahnya timbul, dan anak itu datang ke sekolah itu bukan lagi untuk niatnya untuk ke sekolah untuk belajar, cuman hanya untuk memenuhi aturan-aturan yang sudah tertulis dan yang sudah kita buat. Jadi tidak ada lagi yang menyenangkan yang ada di sekolah. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, hendaknya kita sebagai guru balikkan pertanyaan tadi. Hendaknya lajulah langkah anak maju ke sekolah, lambatkan langkah anak keluar dari sekolah. Bahwa itulah tanda kita sudah berhasil membuat sekolah dan pelajaran kita menyenangkan. Oke. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh refleksi oleh Bu Suli. Baik Bapak Ibu, di sini kami membuka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu saja karena kita menghargai waktu. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa persilakan. Yang itu Bu Suryani ya. Saya mau bertanya, yang melaju kan itu kan berbeda-beda kondisi sekolah ya. Kalau kita kan kenapa anak itu kencang larinya pulang daripada datang, karena anak itu mengejar bus tempat mereka duduk di bus seperti itu. Jadi kan belum tentu anak itu yang tadinya dia lebih kencang jalan, dia tidak suka di sekolah, bukan, belum tentu seperti itu. Tetapi karena mengejar kendaraannya seperti itu. Karena kita kan naik bus dari rumah, diantar, dijemput, naik bus. Kayaknya itu pertanyaan tertuju kepada saya. Iya. Ya, bukan kepada Bu Suryani. Oke. Artinya begini Bu Rati, yang saya sampaikan tadi, mengapa langkah anak laju masuk sekolah daripada keluar sekolah, itu adalah sebuah, kalau kita bilang adalah sebuah seperti peribahasa, bukan seperti kenyataannya. Sama aja seperti ini Bu Rati. Bagaimana ketika kita reaksi anak ketika nyampaikan di depan lapangan anak kita kumpul, anak-anak besok libur. Boleh. Atau bagaimana anak-anak ketika guru pikir datang ke kelas, anak-anak, Bu Rati kayaknya nggak datang karena sakit, ini tugas. Gimana anak-anak menanggapi selama ini kita dengan Pak Wahyudi? Senang atau sedih? Iya, sedih karena ada tugas. Itu pertanyaan yang sama, ungkapan yang sama menyikapi bagaimana langkah anak laju keluar daripada lambat. Bukan masalah memang dia lambat karena bus atau bagaimana. Artinya apa? Ketika sesuatu itu sudah tidak menyenangkan lagi di dalam ini, mereka akan malas. Malas itu akan ditandai dengan lamban. Nah, jadi kalau kita di sana kue silakan diambil, nggak ada orang yang pelan-pelan ngambil. Pasti laju-laju karena senang. Seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab untuk kita. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah
sudah mendekati menit-menit terakhir. Di sini diskusi selanjutnya. Namun sebelumnya terima kasih Bu Rasti, terima kasih Bapak Ibu guru lain sudah mengikuti kegiatan hari ini. Di sini saya sudah bagikan sticky notes yang sudah ada, mohon diisi, kita refleksi hari ini. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu Lakukan ruangan saja. Bentar, Bu, nanti saya dengarkan. Sudah tuh Mas Guru di depan. Saya bacakan pertanyaan pemandu untuk refleksi hari ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Bapak Ibu? Yang ketiga, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempraktikkan budaya-budaya positif di sekolah kita? Dan yang kemudian yang terakhir, saran Bapak Ibu atas kegiatan ini. Saya ulangi soal pertama. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini di kegiatan ini? Yang pertama, yang kedua, bagaimana perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan ini? Yang ketiga, Atau tentang nggak apa ya dengan mengenai apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mempraktikkan budaya-budaya positif? Ya, Harus berebutan sih. ya nggak mesti. Berikutnya, apa saran untuk memperbaiki kegiatan kita ini? Mungkin harus ada snacknya ya. iya betul. Ada snacknya. Jika Bapak Ibu sudah selesai, boleh ditempelkan di sini. Nomor 2 tadi apa Pak? Nomor 2 yaitu bagaimana perasaan Ibu mengikuti kegiatan ini. Nomor 3 apa ulang? Nomor 3, bagaimana langkah Bapak Ibu untuk melakukan atau mempraktikkan budaya positif di sekolah. Bagaimana perasaan Ibu mengikuti kegiatan ini? Jangan baper gitu Pak ngomongnya. Giginya kenapa tuh? Nomor 3 Pak? Nomor 3, Bu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempraktikkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mempraktikkan budaya positif di sekolah? Kalau udah boleh ditempelkan, Bu. Belum Pak. Nomor 2, bagaimana perasaan Ibu Tunggu. setelah mengikuti kegiatan ini? Ya. Nomor 4 apa tadi Pak? Saran Nomor 1. dalam kegiatan ini. Nomor 1, Ibu, apa yang sudah Ibu pelajari? Bapak Ibu silakan di. Silakan Pak Yudi kalau udah ditempel. Sudah, Pak. Satu. Lambat ada. Di mana nempelnya? Situ di tempat Jangan tulis. kira jangan nempelkan sini. Buat Silakan nama ditempelkan kita. di sini, Pak. Buat nama. Yang paling duluan. Kok ditutup? Ya, gitu ya. Kok ditutup? Bukan itu. Taruh kali dicontek. Ya ditempel gitu nomor 1 Silakan paling bawah. di sampingnya. Taruh kali dicontek. Nomor 1 paling bawah, nomor 2, 3 gitu. Gak bisa nempel lagi, udah tempel tadi di sini. Silakan. Habis lagi. Jadi, Ini lah P5 aja kan? P5 juga. P5. Saya tuh. Pakai ludah loh Pak. Oh iya. Saya udah. Iya. Ternyata Bapak Ibu ini sama kayak anak-anak juga gitu. Nggak bisa nempel lagi. Udah minggu siapa panjang-panjang Lah, cukup ada kertas. senangnya. Apa tadi nomor 4? C. saran. 4C. Ini kalau tadi dulu teladan kayak gini lengkap semuanya. Terakhir memang. Cuma satu sih dia. Bu Fitri terakhir karena bangkunya paling pendek. Orang ini curhat. Bapak nanti sore kita bacakan nanti satu Bapak. Bapak bacakan satu. Tidak. Jangan. Aku sengaja nggak bisa nggak bisa dibaca. Tadi tulisannya orang kan? Pakai steno dia, kalau nggak pakai tadi morse. Ya bukan, karena di rumah. Oke, udah semuanya tuh Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah melakukan refleksi dalam kegiatan ini. Mungkin sedikit bisa kita bacakan. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini? Nih, ada nih. Budaya positif sangat penting karena konsistensi yang berproses. Kayaknya saya Oh, lebih sudah. bahas sekarang.
Berikutnya ada bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Ya. Kami pulang Pak, ini takut scan, siswa kan takut bus. Senang sekali karena bertambah ilmunya. Pertanyaan ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan mempraktikkan budaya positif di sekolah? Iya. Lebih melihat siswa dari hal positif, ada yang menjawab mengajar yang baik dan tepat waktu masuk kelasnya. Nah, ini ada yang kena baju tadi ini. Ya, lebih tepat waktu masuk kelasnya. Serta balagan lagi menerapkan budaya positif di sekolah, belajar menghargai hasil anak. Nah, ini lebih bagus. Terakhir, apa? Saran untuk memperbaiki kegiatan ini. Semoga ilmunya dapat berkembang dengan baik. Lebih lama lagi waktunya, alhamdulillah. Harus ada kekompakan. Lebih sering aja dilakukan karena banyak manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru hebat semua. Di sini kami dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar di SMPK Cipta Nagasaki. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Lagi salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hari ini adalah keyakinan memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan baik dan fokus belajar. Siswa harus mengerjakan tugas dengan usaha sendiri tanpa harus melihat usaha temannya. Dan harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Harus memperhatikan pelajaran dengan baik, harus mengerjakan tugas juga tepat waktu. Tidak boleh permisi. Terima kasih. Refleksi belajar mengidentifikasi teks tanggapan. Kami disuruh membuat kesepakatan belajar bahasa Indonesia dan saya pun sangat senang dan gembira karena pelajaran bahasa Indonesia yang cuma mau membuat kesepakatan ini. Saya telah mengetahui apa itu teks tanggapan. Peristiwa yang saya alami adalah saya dan teman-teman disuruh untuk membentuk setengah lingkaran dan menghafalkan apa itu pengertian teks tanggapan. Perasaan saya sangat senang karena saya belajar dengan hal baru. Yang saya dapatkan hari ini, saya jadi tahu cara mengidentifikasi teks tanggapan. Terima kasih. Saya Murni sebagai guru IPA. Hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Ridwan dan Bu Suryani sebagai CGP Angkatan ke-6. Hari ini saya mempelajari tentang posisi guru dalam proses perkembangan dan pembiasaan budaya positif di sekolah. Saya senang dan mendapat ilmu baru. Saya akan berusaha untuk mempraktekkan ilmu saya yang saya terima hari ini. Saran saya ke depannya agar hal-hal yang seperti ini lebih sering lagi dilakukan agar kami juga bisa mendapatkan ilmu dari Bapak dan Ibu yang sudah lulus CGP angkatan ke-6 maupun ke angkatan yang berikutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Pujana, guru dari SMPK Cipta Nagasaki. Dari kegiatan sosialisasi yang telah berlangsung dari calon guru penggerak angkatan 6, yang saya rasakan itu adalah budaya positif sangat penting karena konsisten yang berperan. Kedua, saya merasa senang karena pastinya menambah pengetahuan di dalam bidang pemahaman terhadap siswa. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja saran yang saya berikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat guru saya SMPK Cipta Nagasaki yang namanya Bu Suryani dan Pak Muhammad Ridwan yang mana telah melaksanakan kegiatan di sekolah kami ini
Saya selaku kepala sekolah sangat bangga dan sangat mengantusias dalam pelaksanaan kegiatan untuk calon guru penggerak ini, yang intinya rasa tanggung jawab yang harus dipegang kepada masing-masing calon guru penggerak untuk melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran dan potensi-potensi yang harus dibuat di sekolah kami ini menjadi potensi yang lebih terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.